Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kepada kita tidak hanya aspek kesalehan ritual individual saja, tetapi Islam juga mengajarkan kepada kita kesalehan sosial. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kami akan mengingatkan kepada kita semua selaku umat Islam, mari kita bangun kesalehan tidak hanya pada aspek-aspek yang bersifat ritual individual, tetapi juga kita harus membangun kesalehan itu dari sisi sosial. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan kesalehan ritual individual? Kesalehan ritual individual itu yang sifatnya ritual yang dilakukan oleh sendiri atau pribadi. Seperti sholat, itu untuk diri kita sendiri, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesalehan sosial ini banyak sekali ragamnya dan contohnya. Misalnya, kesalehan dalam hal berpikir. Kita perlu mengontrol pikiran kita, jangan sampai pikiran-pikiran kita ini menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif terhadap orang lain, atau yang bahasa agama sering menyebutnya dengan su'udzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhlah dari kalian prasangka buruk. Oleh karena itu, ketika kita tidak berprasangka buruk terhadap orang, apalagi tuduhan yang kita tuduhkan itu tidak berdasar, itu sebetulnya kita juga telah melakukan aspek-aspek kesalehan sosial, karena kita telah berbuat baik tidak hanya kepada diri kita, tapi juga kepada orang lain. Contoh lain yang perlu kita perhatikan lagi adalah kesalehan dalam bersikap, termasuk sikap-sikap kita ketika kita dalam bermedia sosial. Kita perlu bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai tulisan-tulisan kita di berbagai platform media sosial justru itu mengarahkan kepada hal-hal yang menyakiti perasaan sesama kita. Kita perlu bangun kerjasama antar sesama umat manusia, harmoni di dalam perbedaan yang ada. Bahkan di Islam sendiri itu tidak diperbolehkan untuk menghina sesembahan orang lain. Itu dari bentuk rahmatnya Islam, tidak hanya kepada kaum muslimin, tapi juga kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dan janganlah kalian menghina sesembahan orang lain, karena bisa jadi nanti mereka akan menghina sesembahan. Pemirsa yang dirahmati Allah, momentum Ramadan ini, mari kita betul-betul mempelajari dari sisi yang menyeluruh tentang aspek-aspek sosial kita. Jangan sampai kita membangun kesalehan itu kita tidak peduli terhadap kondisi sosial di sekeliling kita. Kita hanya mementingkan kesalehan individu kita. Yang penting kita sholatnya banyak, misalnya seperti itu. Yang penting kita ibadah ritualnya banyak, dan kita mengabaikan aspek-aspek sosial sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita, misalnya tetangga kita yang mungkin sedang kesulitan. Kita perlu mewujudkan aspek-aspek kesalehan sosial itu agar menjadi bukti nyata bahwa kita menjadi agen muslim yang baik, yang mampu membawa perubahan positif di tengah masyarakat kita. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.